Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Aulia, Prodi PGMI semester 2. Dalam kehidupan modern yang semakin kompleks ini, kita dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar. Bagaimana seorang muslim menjalankan profesinya? Apakah cukup hanya dengan keahlian teknis? Atau ada nilai yang lebih tinggi yang harus kita emban? Pada kesempatan ini, kita akan membahas etika profesi dalam Islam. Mari kita mulai. Pengertian dasar etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau karakter. Dalam Islam, etika tidak berdiri sendiri. Ia bersumber dari wahyu Allah dan teladan Rasul-Nya. Etika adalah ilmu tentang nilai baik dan buruk yang membimbing perilaku manusia. Sementara profesi adalah pekerjaan yang menuntut keahlian khusus, tanggung jawab besar, dan dedikasi penuh kepada masyarakat, seperti dokter, guru, pengacara, insinyur, semuanya adalah profesi. Maka, etika profesi dalam Islam adalah seperangkat norma dan nilai yang bersumber dari ajaran Islam untuk mengatur perilaku seorang profesional muslim, agar ia menjalankan tugasnya secara amanah, adil, dan penuh tanggung jawab. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Sekarang kita masuk ke landasan utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang bagaimana seorang muslim harus bekerja. Dalil pertama, Quran Surat At-Taubah ayat 105. Allah berfirman, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu dan juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin." Ayat ini menegaskan bahwa setiap pekerjaan kita disaksikan oleh Allah. Ini bukan sekedar kontrak dengan perusahaan atau atasan. Ini adalah amanah di hadapan Sang Pencipta. Ketika kita sadar bahwa Allah melihat, maka kita tidak akan berani bekerja sembarangan atau tidak jujur. Dalil kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Amanah adalah inti dari etika profesi. Seorang dokter yang memegang data pasien itu amanah. Seorang guru yang memegang masa depan muridnya itu amanah. Seorang karyawan yang memegang rahasia perusahaan itu amanah. Dalil ketiga, Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ayat ini menggarisbawahi bahwa Islam menuntut kita bekerja menghasilkan sesuatu yang halal dan berkualitas, bukan asal-asalan, bukan yang haram, tapi yang baik dan bermanfaat. Selain Al-Quran, Rasulullah SAW juga memberikan bimbingan yang sangat kompleks melalui hadis-hadisnya. Hadis pertama tentang profesionalisme. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang di antara kamu mengerjakan sesuatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan." Itqan artinya profesional, sempurna, sungguh-sungguh. Allah mencintai orang yang bekerja dengan tuntas dan berkualitas. Ini adalah motivasi tertinggi seorang muslim dalam berkarir. Hadis kedua tentang keadilan terhadap pekerjaan. Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini adalah perintah untuk berlaku adil, menghargai hak orang lain dalam hubungan kerja. Hadis ketiga tentang kejujuran. Beliau bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim menjual sesuatu yang ia tahu ada cacatnya tanpa memberitahunya." Kejujuran adalah fondasi kepercayaan. Tanpa kejujuran, tidak ada profesi yang bisa bertahan lama dengan bermartabat. Dan hadis keempat yang sangat memotivasi, Rasulullah bersabda, "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, sidqin, dan syuhada." Hadis Tirmizi. Kejujuran dalam profesi bisa mengangkat derajat
kita setara dengan orang-orang mulia di sisi Allah. Dari Al-Quran dan hadis tersebut, para ulama merumuskan 6 prinsip utama etika profesi dalam Islam. Pertama, tauhid, landasan bahwa setiap pekerjaan adalah ibadah. Ini yang membedakan profesional muslim dengan yang lain. Kita bekerja bukan hanya untuk gaji, tapi untuk Allah. Kedua, amanah, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Ketiga, sidik, yaitu kejujuran dalam setiap aspek pekerjaan dari laporan, komunikasi, hingga pelayanan. Keempat, adil, berlaku adil tanpa diskriminasi. Semua orang, semua rekan kerja, semua bawahan diperlakukan dengan setara. Kelima, insan, bekerja dengan sungguh-sungguh melebihi standar minimum, bukan sekedar cukup tapi terbaik. Keenam, mas'uliyah, kesadaran bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban atas setiap tindakan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. 6 prinsip itu kemudian terwujud dalam 6 sifat yang harus melekat pada pribadi profesional muslim, yaitu sidik, jujur dan benar dalam setiap perkataan dan tindakan, amanah, terpercaya menepati setiap janji, patanah, cerdas dan terus belajar mengembangkan kompetensi, tabligh, komunikatif, menyampaikan informasi dengan baik dan transparan, istiqomah, konsisten dan teguh dalam komitmen jangka panjang, dan tawadu, rendah hati, mau mendengar dan terus belajar dari orang lain. Enam sifat ini adalah cerminan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan amanah kenabian beliau. Bagaimana semua nilai ini diterapkan dalam profesi nyata? Contohnya, seorang dokter atau tenaga medis muslim wajib menjaga kerahasiaan pasien sebagai bentuk amanah, bersikap adil tanpa memandang status pasien dan bekerja dengan ihsan atau sepenuh hati. Seorang pendidik atau guru yang menyampaikan ilmu dengan jujur tanpa ditutup-tutupi, menjadi teladan akhlak bagi murid-muridnya dan mengajar dengan ikhlas sebagai bentuk ibadah. Seorang pengusaha atau pembisnis menghindari riba dan penipuan, transparan dalam setiap transaksi, dan selalu menepati kontrak yang telah disepakati. Dan seorang karyawan atau pegawai wajib disiplin dan tepat waktu, bekerja sesuai amanah jabatannya, serta menjauhkan diri dari korupsi, suap, dan segala bentuk kecurangan. Jadi, kesimpulannya, etika profesi Islam berpijak pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber nilai yang tidak akan pernah usang. Setiap Muslim wajib menjadikan pekerjaannya sebagai ibadah dan amanah, bukan beban tapi ladang pahala. Prinsip sidik, amanah, adil, dan ihsan harus menjadi karakter yang melekat, bukan sekedar slogan. Dan kita selalu ingat firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 105. Allah selalu melihat setiap pekerjaan kita. Ada sebuah ungkapan bijak yang sangat relevan. Bekerjalah seolah-olah kamu hidup selamanya dan beribadahlah seolah-olah kamu mati besok. Semoga kita semua menjadi profesional muslim yang berakhlak mulia, amanah, dan membawa manfaat bagi sesama. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.